Masuknya Jepang dan penjajahan Jepang di Indonesia. Latar belakang, kondisi dunia sebelum kedatangan Jepang. Awal 1940-an, Jepang mulai ekspansi ke Asia untuk mencari sumber daya alam. Indonesia, saat itu Hindia Belanda, menjadi target karena kaya minyak, karet, dan bahan tambang. Kedatangan Jepang di Indonesia, invasi dan perlawanan awal. Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, pada 2 disusul Balikpapan, Ambon, dan akhirnya Jawa pada Maret tahun 1942. 3 Belanda menyerah di Kalijati, Subang pada tanggal 8 Maret tahun 1942. 4 keterangan, ilustrasi penyerahan Belanda kepada Jepang di Kalijati. Kebijakan Jepang, eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja. Romusha, kerja paksa. Rakyat dipaksa bekerja untuk proyek-proyek militer dan pembangunan Jepang tanpa upah yang layak, menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Sistem ekonomi perang. Semua sumber daya alam dan hasil pertanian dikendalikan untuk kepentingan perang Jepang. Indoktrinasi dan militerisasi. Pendudukan Jepang menyebabkan penderitaan rakyat, tetapi juga menumbuhkan semangat nasionalisme menuju kemerdekaan Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia di bawah penjajahan Jepang. Masa 3,5 tahun di bawah Jepang terasa lebih pahit daripada penderitaan rakyat Indonesia di bawah penjajahan Jepang. Pelanggaran HAM, kekejaman terhadap Romusha, dan praktik Jugun Lanfu, wanita penghibur, adalah catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia. Kelaparan dan penyakit, kontrol ketat atas pangan, ditambah kerja paksa, menyebabkan kekurangan gizi parah dan penyebaran penyakit. Tekanan budaya, kewajiban dan menghormat kaisar. Meskipun tekanan militer Jepang sangat kuat, semangat perlawanan tidak pernah padam, baik secara terbuka maupun melalui gerakan Bafiyah Tanah. Pemberontakan Peta Blitar, perlawanan peta di Aliter, 1945, dipimpin oleh Supriyadi, menentang kekejaman Jepang terhadap rakyat. Memanfaatkan organisasi Jepang. Bangsa Indonesia memanfaatkan organisasi bentukan Jepang seperti Peta, Putra, dan BPUPKI untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan mempersiapkan kemerdekaan. Perlawanan di Aceh. Pemberontakan di Aceh, 1942, dipimpin oleh Teuku Aboul Jalil, menolak sistem militer Jepang. Gerakan Bawah Tanah. Gerakan rahasia yang menentang Jepang dan menyebarkan semangat kemerdekaan, dipimpin oleh tokoh seperti Sultan Sijahra dan Ame Syarifuddin. Menjelajahi lebih dalam sejarah penjajahan Jepang. Saksikan dokumentasi dan analisis sejarah. Untuk pemahaman yang jauh komprehensif tentang periode pendudukan Jepang, tonton video informatif berikut. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Kebijakan Jepang tatam politik, ekonomi, sensdal budaya. Organisasi militer perlawanan rakyat terhadap Jepang. Dampak pendudukan Jepang. Dampak penjajahan Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia. Periode Jepang secara ironis memberikan kat meskipun membawa penderitaan, alisator bagi proklamasi kemerdekaan. Pelatihan militer rakyat. Jepang membentuk organisasi militer seperti Peta, Pembela Tanah Air, yang melatih rakyat Indonesia dalam disiplin dan strategi perang, kelak menjadi dasar kekuatan TNI. Munculnya elan nasionalisme. Penindasan Jepang justru membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Infrastruktur kemerdekaan. Jepang membentuk organisasi seperti BPUPKI dan PPKI, yang menjadi wadah penting dalam persiapan kemerdekaan dan pembentukan dasar negara Indonesia. Kesimpulan, pelajaran dari sejarah penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang adalah periode yang penuh paradoks, penderitaan luar biasa yang justru mempercepat kemerdekaan. Semangat juang, menyadarkan bahwa kemerdekaan tidak datang cuma-cuma, melainkan harus diperjuangkan dengan pengorbanan besar. Modal politik dan militer. Kader-kader terlap dan organisasi yang dibentuk pada masa Jepang menjadi fondasi penting bagi Republik Indonesia. Kewaspadaan nasional. Mengajarkan pentingnya kewaspadaan terhadap segala bentuk penjajahan dan eksploitasi, meskipun diselimuti janji manis. Terima kasih.